Zena Amnaruta yang disingkat menjadi Zemnar. Kalangan kesatria, pendekar, dan kaum kerajaan sulit sekali mengeja namanya, sehingga akhirnya dia disebut Semar. Ada cerita tentang Akiterema membimbing para kesatria, tetapi dia tidak menggunakan nama aslinya, tapi menggunakan sebutan Ramidar kepadanya, yaitu Zena Amnaruta. Akiterema menyingkatnya menjadi Zemnar, tetapi kalangan kesatria dan para pendekar juga kaum kerajaan sulit sekali mengeja namanya, sehingga akhirnya dia disebut Semar. Atlantaga atau sebutan dari tempat hidup kaum Atlantean atau yang disebut Atlantis adalah singkatan dari Atlantean Garba atau bisa disebut juga dengan Gerbang Atlantean. Kaum pada masa kerajaan-kerajaan sulit sekali menyebutkan hal ini, sehingga menyebutnya dengan nama Antaga. Tetapi masih susah, juga akhirnya dikenal dengan nama Togo. Bentuk Togo digambarkan gemuk, dengan mulut besar dan mata menonjol. Sebetulnya kalau dilihat bentuk tubuh seperti itu adalah bentuk Pulau Atlantis, karena di sana banyak tenur nuklir sehingga membuat lingkungannya menjadi panas. Diceritakan di riwayat bahwa Togo mencoba menelan gunung, tapi gunung itu meletus hingga membuat mulutnya robek dan matanya menonjol keluar. Itu sebenarnya adalah gambaran dari Pulau Atlantis yang mengembangkan nuklir. Dan bentuk tubuh Togo adalah Beta Atlantis. Coba perhatikan baik-baik, bentuk tubuh Togo dengan Beta Atlantis yang benar pasti sama persis. Tetapi masyarakat pada zaman itu tidak akan mengerti tentang Atlantis, maka dibuatlah tokoh bernama Togo yang menggambarkan tentang keturunan Sang Yang Tunggal dengan Dewi Rekatawati, sehingga dari hasil perkawinan itu menghasilkan sebutir telur yang karena kesal Sang Yang Tunggal membantingnya, sehingga pecah menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama cangkang menjadi Togo, putih telur jadi Ismaya atau Semar, kuning telur menjadi Manikmaya, ini baru Togo. Island Lemuria terdiri dari 2 kata, yaitu Island yang berarti pulau, yang sekarang diadopsi bahasa Inggris menjadi Iceland dengan arti yang sama, yaitu pulau. Para kaum waktu itu sangat sulit menyebutkan Island Lemuria, sehingga mereka menyebutnya Ismaya. Digambarkan seorang tokoh bertubuh gemuk karena menelan gunung sedikit demi sedikit, sehingga menjadi sangat gemuk. Tetapi digambarkan tokoh itu juga bijaksana dan damai. Perhatikan pada benua Lemuria, bentuknya seperti wujud Ismaya. Kaum pujangga sulit sekali menyebutkan tentang Island Lemuria, sehingga menjadi Ismaya. Digambarkan juga Ismaya yang sejuk dan tenang, karena Lemuria itu selalu menggunakan air sebagai basic teknologinya. Tidak seperti Atlantaga atau Antaga yang panas karena basic nuklir. Ismaya digambarkan memiliki kemampuan luar biasa dan bersembunyi di balik tokoh yang tua dan gemuk, tetapi sangat lucu dan bijaksana. Padahal itu semua adalah gambaran Lemuria. Perhatikan badan Ismaya, sebetulnya itu adalah Beta Lemuria. Zeus karena berkilap dan selalu terang benderang digambarkan dengan nama Manikmaya, karena terlihat seperti manik-manik yang terbang di angkasa. Para pujangga sulit untuk menggambarkan Zeus yang dikendarai oleh Adama, jadi mereka menyebutnya dengan Manikmaya. Semua diceritakan tentang Manikmaya yang penjelmaan kuning telur yang dipecahkan oleh Sang Yang Tunggal. Jadi kalau diibaratkan kuning telur adalah intinya telur, maka bagian yang paling berharga inilah yang kemudian menjadi kayangan. Jadi betul,
Antaga, Ismaya, dan Manikmaya itu melambangkan Atlantis, Lemuria, dan Zeus. Tapi masyarakat suka tertukar. Ismaya menjadi sebutan Semar yang sebetulnya itu adalah penggambaran Pulau Lemurian. Kebijaksanaan Semar dijadikan satu dengan gambaran Pulau Lemuria. Ada beberapa versi soal Semar ini. Yang pertama versi Serat Kanda. Versi yang kedua Paramayuga. Versi yang ketiga Purwakanda. Versi yang keempat Purwacarita atau Wayang Purwa. Dan versi yang terakhir versi Wiracarita. Semua itu adalah cerita agar menghibur dan mendidik. Tapi setiap versi mempunyai perbedaan. Di cerita asli seperti Mahabharata atau Ramayana, tidak ada yang namanya tokoh Semar ini. Nah, inilah yang namanya cerita. Para pujangga masa itu akan bebas sebebas-bebasnya memodifikasi cerita sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka. Seperti kata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan wayang karena beliau adalah dalang handal. Sunan Kalijaga mengatakan tentang senjata Jamus Kalimasada. Atau kalau disebutkan, kalimat asalnya adalah kalimat syahadat menjadi Kalimasada, seperti Islam Lemuria yang menjadi Ismaya. Itu adalah satu contoh bahwa pada masa itu orang sulit melafalkan ucapan dengan benar. Makanya dibuat cerita-cerita dengan bahasa yang mudah dihafalkan agar orang mudah mengingatnya. Personifikasi pada waktu itu sangat kental, seperti peta Lemurian diwujudkan dalam bentuk Semar yang tua dan gemuk, tapi menjadi tumpang tindih dengan kebijaksanaan Semar atau Aki Tirma dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah. Dia pun yang disebut Semar. Dua cerita di zaman yang berbeda digabung menjadi satu. Akibatnya muncullah tokoh Semar yang tua dan gemuk tapi bijaksana. Semar memiliki senjata berupa kentut yang ampuhnya luar biasa. Karena pada masa itu menjelaskan soal hidrogen sangatlah sulit, dan kita tahu bahwa hidrogen itu adalah berbentuk gas. Tapi semua orang pada waktu itu paham bahwa kentut itu adalah angin busuk, bukan hidrogen, yang keluar dari anus dan tidak terlihat tapi bau.